Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film horor yang berjudul The Silent. Film ini menceritakan tentang kelelawar yang sudah terkurung di dalam gua dari ratusan tahun yang lalu, namun sekarang mereka sudah berevolusi menjadi sebuah binatang yang sangat ganas dan mengerikan. Oke guys, simak sampai habis ya filmnya. Cerita diawali oleh dua orang peneliti yang sedang membobol dasar sebuah gua dengan kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Setelah beberapa jam mereka di sana, akhirnya mereka bisa membobol dinding itu. Namun terdengarlah suara yang aneh dari lubang itu. Tiba-tiba muncullah segerombolan kelelawar, mereka berdua pun diserang olehnya, mereka pun tewas di bawah sana dan semua kelelawar itu pun berhamburan keluar. Cerita kembali bersama seorang gadis belia yang sedikit tuli sedang dibuli oleh beberapa anak laki-laki teman di sekolahnya. Namun, ia melihat ada segerombolan besar yang sedang terbang di udara dengan jumlah ribuan mungkin lebih. Tapi ia mengira itu hanyalah segerombolan burung biasa saja. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor di sebuah tambang dan ibunya hanya ibu rumah tangga, neneknya mantan seorang perawat dan ia mempunyai seorang adik yang sangat gila bermain game dan paman Glenn yang baik hati. Lalu gadis belia itu kita panggil saja namanya Mawar. Setelah dibuli, Mawar pun pulang ke rumah yang ditemani oleh temannya yang bernama Rob. Sambil berjalan pulang mereka berdua bercengkrama sambil berpegangan tangan. Sepertinya mereka saling suka ya guys. Sesampainya di rumah ia langsung dihujani banyak pertanyaan oleh ibunya, itu membuatnya sangat bete. Pada malam hari ia memergoki neneknya yang sedang menghisap rokok, sedangkan neneknya mengidap asma yang parah. Mawar pun berkata, "Tenang Nek, aku tidak akan memberitahukan kepada ibu." Kemudian Mawar pun kembali masuk ke dalam rumah. Lalu ia mengingat kenapa pendengarannya bisa sedikit terganggu, itu karena dulu ia mengalami kecelakaan dan kepalanya pun terbentur. Setelah belum terlalu malam mereka melihat berita bahwa di tengah kota sedang terjadi serangan terhadap manusia oleh segerombolan hewan ganas. Sepertinya itu pastilah kelelawar yang keluar dari dalam lubang beberapa hari yang lalu. Mereka pun menjadi cemas, kemudian mereka bergegas membawa perbekalan dan perlengkapan karena mereka sepertinya ingin mengungsi. Karena posisi rumah mereka sangat dekat dengan kota. Sekarang kota pun menjadi sepi dan banyak mayat yang bergelimpangan. Cerita kembali ke kereta bawah tanah yang mati, dan di dalamnya banyak sekali penumpang yang terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sedikit pun mereka tidak mengeluarkan suara, karena makhluk ini kalau mendengar suara ia langsung menyerang. Asalkan diam dan sunyi mereka pasti selamat. Namun tiba-tiba terdengarlah suara seorang bayi yang sedang menangis. Kasihan sekali ibu dan bayi itu dikeluarkan dari dalam kereta, karena bisa membunuh mereka semua. Akhirnya ibu dan bayi itu pun tewas. Terlihat Mawar dan semua keluarganya sudah meninggalkan rumah cukup jauh. Entah akan kemana tujuan mereka, karena pada saat genting seperti ini, sepertinya mereka susah untuk berpikir. Untunglah mereka memiliki paman Glenn yang lebih mengerti tentang daerah itu. Hari kembali pagi dan mereka masih terus berkendara di jalanan. Waktu di tengah perjalanan terjadilah macet yang panjang, itu dikarenakan semua masyarakat dihadang dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah. Melihat kondisi macet yang sangat panjang, akhirnya paman Glenn pun membawa mereka untuk melewati jalan alternatif. Kemudian mereka pun langsung tancap gas. Sungguh kejadian ini membuat dunia menjadi heboh dan kebingungan kenapa ada makhluk ganas seperti ini. Mereka terus berjalan dan menyusuri jalan alternatif itu. Namun tiba-tiba melintaslah kawanan hewan di depan mobil paman Glenn, sehingga mobil paman Glenn pun terguling ke jurang karena menghindari kawanan hewan tadi. Ayah dan ibunya Mawar langsung berlari ke dalam jurang untuk melihat kondisi paman Glenn. Paman Glenn pun terjebak tidak bisa keluar dari sana karena satu kakinya terjepit. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada alat pemotong besi untuk mengeluarkan kaki paman Glenn yang terjepit. Lalu paman Glenn menyuruh mereka pergi dan menyelamatkan diri, karena sepertinya aku tidak akan selamat, ucap paman Glenn kepada mereka. Namun akhirnya mereka pun naik ke mobil kembali dan berpikir. Anjing Mawar pun tiba-tiba menggonggong karena ia merasakan makhluk itu berada di dekat mereka. Ayahnya pun khawatir kalau anjing itu terus ribut mereka akan diserang. Benar saja datanglah hewan-hewan itu mencabik-cabik kaca dan dinding mobil, akhirnya tidak ada pilihan lain ayahnya langsung mencekik anjing itu sampai mati kemudian dibuang keluar.
Mawar pun menangis dan sedih karena kehilangan anjingnya, namun hanya itu jalan satu-satunya agar mereka semua selamat. Paman Glenn mendengar teriakan di atas. Dengan segala hormat Paman Glenn pun menembakkan senjata untuk mengalihkan perhatian hewan buas itu. Mendengar suara yang keras, hewan-hewan itu pun langsung mengejar ke bawah di mana arah tembakan itu berasal. Kemudian Paman Glenn pun tewas mengenaskan dimakan hewan buas dan jelek itu, namun ia dapat membunuh beberapa dari gerombolan hewan itu. Lalu mereka membicarakan langkah apalagi yang harus mereka ambil. Mereka akhirnya sepakat kalau mereka akan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, karena kalau menggunakan mobil maka itu pastilah akan berisik sekali dan akan memancing makhluk itu untuk kembali menyerang mereka. Mereka pun terus berjalan dengan mengendap-endap, berbicara pun mereka tidak boleh lebih keras dari berbisik-bisik. Hanya menggunakan isyaratlah alat komunikasi mereka. Setelah berjalan beberapa kilometer akhirnya mereka menemukan sebuah rumah, langsung saja malamnya mereka menuju ke rumah itu menumpang untuk berlindung sementara waktu. Namun si pemilik rumah pun keluar dengan membawa senjata karena lonceng yang ada di pagarnya itu berbunyi. Ia pun menyuruh keluarga Mawar untuk meninggalkan halaman rumahnya, sayangnya ia terlalu berteriak-teriak dan pada akhirnya hewan buas pun datang dan memangsa dirinya sampai tewas tak bernyawa. Lalu mereka melihat sebuah terowongan dari drum bekas yang akan menjadi akses mereka untuk masuk ke dalam rumah. Sang ayah pun duluan masuk kemudian disusul oleh anggota keluarga yang lain. Sang ibu pun masuk di urutan terakhir. Apesnya ia sedikit mengeluarkan suara sehingga hewan itu nebirang bagian lengan kakinya, dan ia mengalami luka robek yang cukup mengerikan guys. Melihat keluarganya diserang, sang ayah pun menghidupkan mesin pelebur padi. Karena suara keras mesin traktor itu, semua hewan itu terbang masuk ke tong pelebur padi. Ratusan hewan itu hancur menjadi bubur dicincang oleh mesin itu. Setelah merasa selamat, mesin itu pun mati dan mereka harus ke mode senyap lagi guys. Mereka pun masuk ke dalam rumah, langsunglah sang ayah memeriksa luka di betis istrinya. Pas dilihat sangat mengerikan sekali luka sayatan dari gigi hewan buas itu. Sang ibu pun segera harus mendapatkan pengobatan, karena kalau tidak dalam seminggu ke depan kakinya itu akan membusuk karena terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi maka harus diamputasi. Kalian harus obat antiseptik sesegera mungkin untuk memberikan pertolongan pertama, paling tidak bisa bertahan sampai mereka menemukan rumah sakit terdekat. Tanpa lama sang ayah pun yang ditemani putrinya langsung bergegas berjalan ke kota untuk mencari obat yang diminta oleh neneknya tadi. Ayah dan anak pun harus bekerja sama untuk mencari obat buat sang ibu. Mereka pun menyisiri jalanan dengan berjalan kaki. Sesampainya di pinggir jalan mereka melihat banyak sekali hewan yang bergelantungan di tali tiang listrik, namun mereka tidak peduli, selagi mereka tidak mengeluarkan suara, mereka pastilah selamat. Tidak lama kemudian sampailah mereka ke sebuah toko kesehatan, namun di sana sudah tidak ada lagi penghuninya alias semuanya sudah tewas bergelimpangan di jalan maupun di dalam toko. Bau yang sangat menyengat di dalam toko itu, mereka pun terus mencari obat-obatan yang dibutuhkan. Alangkah terkejutnya ketika melihat di perut mayat-mayat itu ada telur dari hewan buas itu. Akhirnya sang anak pun mempunyai ide untuk lari dari situ. Mereka akan lari dengan cara menggunakan sensor pemadam kebakaran. Lalu ayah pun membakar kain pel dan apinya diarahkan ke sensor, dengan begitu air pun keluar dan alarm pun berbunyi. Mendengar suara itu, hewan-hewan buas itu langsung menyerang sensor api itu. Akhirnya mereka dapat meloloskan diri dari dalam toko itu, obat-obatan telah didapat, mereka pun cukup senang lalu mereka kembali beranjak pulang. Namun sewaktu di tengah perjalanan ia dihadang oleh seorang pendeta beraliran sesat. Pendeta itu meminta mereka masuk dan bergabung ke jemaah yang dipimpin oleh pendeta. Namun ayah dan anak itu menolaknya, sepertinya tolakan itu membuat pendeta sedikit marah dan kesal. Setelah menolak, ayah dan anak itu meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, nenek pun langsung memberikan obat ke kaki sang ibu yang terluka tadi. Dan itu membuatnya kehilangan rasa sakit untuk sementara. Ayah pun mencoba mencari berita di televisi, namun televisi itu tidak berfungsi karena semua jaringan rusak total. Sang anak pun berkata kita harus menuju ke utara karena di sana ada suaka di mana manusia yang masih selamat mereka berkumpul semua di sana. Tiba-tiba mereka didatangi oleh pendeta dan anak buahnya, niatnya pun masih sama yaitu untuk mengajak keluarga itu bergabung.
Namun sang ayah pun tetap menolak dengan halus. Tapi sepertinya pendeta itu pun tidak bisa ditolak secara halus. Kemudian sang ayah masuk ke rumah dan mengambil senjata lalu menodongkan ke pendeta agar tidak mengganggu keluarganya. Pada akhirnya pendeta dan rombongan meninggalkan tempat itu. Setelah ditodong oleh senjata barulah rombongan pendeta itu pergi. Kali ini sepertinya pendeta itu benar-benar marah. Sebenarnya pendeta sangat ingin si Mawar ikut dengan mereka. Mungkin sebagai tumbal, karena aliran mereka aliran yang sangat aneh. Menurutnya dengan menumbalkan Mawar ke hewan ganas itu keadaan akan menjadi tenang. Hari sudah larut, mereka semua pun sedang beristirahat dan tidur, cuma ayah dan ibu yang tidak tidur. Selagi suami istri itu berbincang, tiba-tiba sang ayah mendengar sesuatu di pintu depan rumah, seperti ada orang mengetok-ngetok pintu. Lalu ia mengajak istrinya untuk melihat ada apa di depan. Ternyata ada seorang gadis belia tepat di depan pintu rumah. Kemudian gadis itu dibawa masuk, namun mereka tidak mengetahui kalau gadis itu adalah umpan dari pendeta. Mereka langsung menanyakan, dari mana asal dirimu, kenapa engkau bisa sampai di sini? Setelah bertanya, tiba-tiba ada telepon berdering. Ternyata di dalam baju gadis itu ada beberapa telepon yang sengaja dibalut di pinggang. Lalu berderinglah semua telepon yang disusupi oleh gadis kecil itu. Sontaklah rumah itu menjadi bulan-bulanan hewan ganas yang berada di sekitar. Rumah mereka disusupi dengan anak buah pendeta yang lain. Mereka pun langsung menculik Mawar. Namun tidak semudah itu karena mereka mendapatkan perlawanan dari seisi rumah. Mawar pun digotong keluar rumah dan neneknya pun lari ingin menyelamatkan. Selagi digotong, Mawar pun menggigit tangan salah satu penjahat dan Mawar pun terlepas. Lalu nenek pun berteriak sekuat mungkin agar hewan buas itu datang menghampiri mereka. Langsung saja hewan ganas menyerang nenek dan kedua penjahat. Tidak lama kemudian pendeta pun muncul. Mereka akan berhadapan di bawah hujan dan dikelilingi oleh hewan buas yang siap memangsa mereka. Lalu pertarungan antara mereka pun terjadi. Setelah perkelahian itu selesai, mereka kembali masuk ke dalam rumah. Pendeta pun tewas, begitu juga dengan anak buahnya. Anak gadis tadi pulang bersama ibunya di bawah hujan yang sangat deras. Tewasnya pendeta sungguh tidak akan merubah apa-apa. Hewan ganas itu pun terus mencari mangsa yang mengeluarkan suara. Kalau mereka bisa diam dan senyap, nyawa mereka pastilah selamat. Lalu keesokan harinya mereka langsung bergerak ke arah utara, karena Mawar dan Roh pun terus berkomunikasi dan memberitahukan kalian haruslah ke utara karena ada Suaka di sini. Dan juga makhluk ganas itu ternyata tidak bisa hidup di hawa yang sangat dingin. Akhirnya mereka sampailah ke pegunungan tempat Suaka itu. Oke guys, sekian dulu ringkasan film berjudul Silent ini. Sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya ya guys.